Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sudah siap belajar hari ini? Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Di pembelajaran 1, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Kita lanjut membaca teks Pawai Budaya. Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Setelah selesai membaca, kita akan bersama-sama mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari isi bacaan teks. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, gagasan pokok adalah ide utama dari suatu bacaan. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Dari paragraf tersebut ada 6 kalimat dan gagasan pokoknya terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sedangkan kalimat kedua sampai ke-6 adalah gagasan pendukungnya, karena kalimat kedua sampai ke-6 menguraikan atau menambahkan informasi untuk gagasan pokok. Berikut adalah cara menentukan gagasan pokok. Ada 4 cara. Selanjutnya, untuk paragraf 2-5, anak solih-solihah cari sendiri ya, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut meliputi keberagaman agama, budaya, bahasa daerah, makanan khas daerah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Aji dan Cindai berasal dari Yogyakarta. Rumah adat daerahnya yaitu joglo, dan makanan khas daerahnya yaitu gudeg. Kemudian ada Adam dan Lela yang berasal dari Betawi. Rumah adat daerahnya yaitu kebaya dan makanan khas daerahnya yaitu kerak telur. Kemudian ada Anwar dan Zakia yang berasal dari Padang. Rumah adat daerahnya yaitu rumah gadang dan makanan khas daerahnya yaitu rendang. Anak solih-solihah bisa mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa dengan cara bertanya kepada teman yang lain ya. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Contoh sikap menghargai keberagaman. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Yang ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun terhadap orang lain. Yang keempat, ikut mengapresiasi keanekaragaman yang ada di Indonesia. Yang kelima, mencintai dan meyakini bahwa keberagaman akan memberi manfaat yang lebih banyak. Lanjut. Selain kaya akan budaya tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki di Indonesia. Yang pertama ada angklung, berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Yang kedua, ada saluang, berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Yang ketiga, ada kendang, berasal dari Jawa Barat. Lalu ada tifa, berasal dari Papua,
Dimainkan dengan cara dipukul. Alat-alat musik yang digoyangkan, ditiup, dipukul atau dipetik akan menghasilkan bunyi. Hal ini karena alat-alat musik menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Lalu, bagaimana caranya ingin menghasilkan bunyi yang lebih keras? Caranya dengan memperbanyak jumlah getaran dalam setiap detik. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Apabila frekuensi bunyi semakin besar, maka suara yang dihasilkan pun akan semakin keras. Oke, sekian dari pembelajaran 1, tema 1, subtema 1, kelas 4, dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.